Halo, tes apa sudah dimulai? Assalamualaikum, tes apa sudah dimulai? Waalaikumsalam. Kayaknya belum mulai ini, Bapak. Belum Bu ya? Belum ya? Belum. Belum, Pak. Ini saya udah Oke, masuk dari jam 8.55 tadi belum mulai itu. siap, Nggih. siap, siap. Matur nuwun, matur nuwun. Nggih, Nggih, sami-sami. Mungkin masih menunggu lainnya mungkin. nggih, Bu. Matur nuwun, Nggih, standby monitor. nggih, nggih, sama-sami. Assalamualaikum. Suara yang dari kantornya enggak terdengar nggih, Pak Nyun Sewu, yang dari Inten. Eh, Oh, nih Bapak sampun. Ibu, Betul. apakah suara saya terdengar? Sampun, Pak, sampun. Ampun. Nggih, matur suwun. Baik, Bapak Ibu yang ada di ruangan dan juga di Zoom, mohon perhatiannya, acara akan segera saya mulai. Oke, Bapak Ibu. Nggih, Pak. Baik, saya ucapkan selamat pagi, Bapak Ibu yang ada di ruangan dan juga yang ada di Zoom. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat datang di Inten Jalan Bandung, Bapak Ibu. Ini yang kedua kalinya nih. Ya, harusnya hari Sabtu ini bisa jalan-jalan gitu. Oh, jalan-jalan ke sini juga gitu. Baik. Kami ucapkan terima kasih banyak Bapak Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Eh, Kebetulan kami undang di sini. Ini pertemuan orang tua siswa yang kedua dengan agenda kami akan sampaikan nanti program sosialisasi, program intensif. Kemudian perkembangan hasil belajar dari anak wali nanti melalui wali kelas. Kemudian juga kami infokan masa liburan. Masa liburan nanti anak-anak harus ngapain, nanti akan dijelaskan detail nih Bapak Ibu. Baik, sebelum lanjut ke sana, langkah lebih baiknya kita awali acara ini dengan doa nih Bapak Ibu. Eh, Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kalau boleh cerita, beberapa minggu ke belakang kami sudah menjalankan KBM setelah putus pertama kemarin Bapak Ibu. Jadi kurang lebih 3 bulan ya Bu Aisyah. 3 bulan
Bapak Ibu sudah dilaporkan bagaimana hasil kuis sama presensi ya? Sudah atau belum? Sudah ya? Iya. Nanti kalau ada yang belum, mohon diinfokan. Siapa tahu nanti wali kelasnya lupa. Bisa diingatkan. Gitu. Kemudian eh, beberapa minggu terakhir ini anak-anak menjalankan PAS. Ya, itu juga kami persiapkan. Sementara yang sudah selesai PAS itu ada Kosayu, kemudian Iya. SMA 8. Iya. Jadi kalau kemarin kami masih toleransi izin karena PAS untuk Kosayu dan SMA 8, untuk minggu ini kalau bisa karena sudah selesai PAS harusnya jauh lebih bisa fokus. Kalaupun ada izin, nah ini seringkali kami ingatkan. Kemudian untuk Iya. minggu ini ada MAN 2, kemudian SMA 9, SMA Muhammadiyah, SMA MAN 1, nah, dan beberapa sekolah lainnya. Itu juga kami persiapkan mulai H-1, mereka akan ujian apa, itu kami persiapkan tambahannya, Bapak Ibu. Jadi insya Allah kalau putra-putri Bapak Ibu pamit belajar untuk mempersiapkan PAS di Inten, kami benar-benar persiapkan dengan maksimal. Gitu. Monggo selamat datang yang sudah datang Ibu. Bapak Ibu yang ada di Zoom, terdengar ya suara saya. Mohon maaf ini agak. Terdengar, Pak. Baik. Monggo Bapak Ibu ini nanti disimak dengan detail. Kalaupun ada pertanyaan, disimpan dulu, disimpan dulu. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Dan juga nanti biasanya informasi penting yang disampaikan di sini, Bapak Ibu boten usah difoto, gitu. Nanti akan saya sampaikan PDF materinya. Jadi setelah acara ini, itu aja Bapak Ibu. Oke, siap, sampun, bisa dimulai, bisa ya. Baik, saya persilahkan ini nanti detailnya disampaikan oleh Bu Aisyah. Monggo Bu Aisyah. Baik, terima kasih Pak Duta. Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau mungkin di pertemuan pertama dulu, waktu Bapak Ibu hadir kan nggak terlalu penuh gitu ya. Sekarang siswa kami 240. Jadi itu harus dibagi 2 pertemuan. Itu pun untuk beberapa yang dari luar pulau, itu kita fasilitasi pertemuannya via Zoom, Bapak Ibu. Jadi ya, mohon maaf kalau mungkin agak ya rapat gitu ya. Ya, kemudian Bapak Ibu, hari ini lebih baik kita berpait-paitan gitu. Jadi ini saya akan menceritakan 6 bulan yang sudah berjalan, kondisinya seperti apa. Harapannya dengan kita berpait-paitan, ke depannya kita bisa mengevaluasi. Oh, berarti yang kurang ini loh, saya harus begini. Seperti itu nggih Bapak Ibu nggih. Nah, jadi Bapak Ibu, pertama-tama kita sedikit flashback. Kita mereview yang sudah terjadi 6 bulan kemarin itu seperti apa. Ternyata Bapak Ibu, sebenarnya Jawa Timur, prosesnya Jawa Timur ya, itu sudah sedikit kita membelot dari pusat dengan harapan potensi lulus anak-anaknya lebih besar. Mbak, membelot gimana maksudnya? Iya. Jadi Bapak Ibu, kalau di pusat itu kelas grade 3 kali seminggu, kelas lulus 3 kali seminggu. Seperti itu ya. 2 kali kelas lulus itu. Tapi di sini enggak Bapak Ibu. Semuanya kita samakan 3 kali seminggu. Lomba yang grade rugi dong? Tidak. Karena yang grade kita tambah lagi di luar hari pelajaran. Jadi jumlah pertemuannya lebih banyak. Dengan harapan itu tadi Bapak Ibu, anak-anak dengan intensitas belajarnya lebih banyak, kemampuannya bisa lebih baik. Makanya di situ kami fasilitasi aljabar seperti itu. Dan mohon maaf, bahkan kami memetakan. Jadi kami tanya setelah 2 bulan kemarin ya, tanya ke wali kelas, anak walinya yang butuh treatment spesial atau khusus itu siapa saja. Kami data lebih dari 50 anak, Bapak Ibu. Kenapa treatment khusus, Mbak? Lawang hitung pecahan aja masih kesulitan, Bapak Ibu.
Bahkan ada yang ngapunten nggih, menghitung misalkan 30 dikurangi 12, itu masih bingung Bapak Ibu. Nah, jadi anak-anak yang spesial itu kita berikan treatment khusus. Kami panggil, kami sampaikan ke mereka dari hati ke hati, Dek, butuh perlakuannya berbeda. Ada yang mereka mengambil kesempatan itu, jadi mau diperlakukan secara khusus sampai tuntas, ada. Ada yang baru set pertama mereka sudah give up, ada. Jadi nanti di sini mudah-mudahan Bapak Ibu berkemauan menanyakan ke wali kelas masing-masing, Mbak anakku ini seperti apa sih? Jadi sebenarnya kami fasilitasi Bapak Ibu, hanya dari yang saya sampaikan tadi, lebih dari 50 anak, yang menuntaskan mungkin hanya sekitar 30 saja. Bahkan ada juga yang dia nggak ngambil soal sama sekali ke saya. Ada yang seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari KBM ini kondisinya juga, ini mohon maaf ya, saya sudah menyampaikan di awal kita pahit-pahitan ini. Laporan kehadiran sudah diberikan gitu. Nah, di situ Bapak Ibu bisa melihat prosentase kehadiran putra putrinya. Jadi ya ada yang izin dari ulang tahun teman, ulang tahun sekolah, ulang tahun orang tuanya, semua dirayakan. Itu Bapak Ibu. Jadi izinnya itu sampai over. Bahkan ini tadi di anak wali saya juga sempat saya cek nih Bapak Ibu. Ada yang kehadirannya itu ya hanya ini masih lumayan bagus ya. Nah, ada yang kehadirannya itu 37,50%. Tidak sampai setengahnya Bapak Ibu. Nah, coba maksudnya kita renungkan bersama. Kalau hadir saja tidak pernah, kira-kira materi yang mau saya sampaikan ke putra-putri Bapak Ibu sampai atau tidak? Tidak. Jadi di sini nanti PR kita bersama Bapak Ibu, mohon bantu ngecek ini. Kalau perlu tanyain, ini kamu kok hadirnya cuma sekian persen, kamu kemana saja? Kalau misalnya, aku lo sibuk, mah ada kegiatan ini. Nah, pertanyaannya, apakah teman-teman dia yang satu sekolah, yang satu kegiatan, nggak sibuk? Nah, artinya apa? Masalah manajemen waktu. Jadi, cara dia memanajemen waktu itu masih belum baik. Seperti itu. Nah, itu untuk kehadiran Bapak Ibu. Okay? Jadi, sebenarnya intensitas pemberian materi kami itu sudah bisa dikatakan over Bapak Ibu. Pak Johan ini nge-set jadwal tambahan untuk baik alumni ataupun reguler itu rutin. Tapi kadang dari 30 anak yang datang ke inten, 16 itu udah bagus ya Pak. Setengahnya itu udah bagus Bapak Ibu. 7, 2, 3 gitu. Nah, itu kondisinya Bapak Ibu. Padahal tambahan itu kami petakan dari apa? Dari nilai tryout mereka yang masih kurang dari 40%. Kenapa kok diambil yang kurang 40%, Mbak? Asumsi kami kalau sudah di atas itu, manajemen baca dia sudah baik. Anaknya sudah pinter lah, sudah bisa bagi waktu sendiri. Nggak perlu diperlakukan khusus. Nah, masalahnya itu tadi Bapak Ibu, ketika kami jadwalkan pun yang hadir, ya, itu tadi ya, sudah disebutkan. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kami menyadari bahwa itu kendalanya tidak hanya sekadar dari proses pembelajarannya. Berarti kan butuh konsultasi ya Bapak Ibu ya. Nah, kita berikan konsultasi. Di Inten itu tema konsultasi ada sampai 6 bab Bapak Ibu. Tapi, nah lagi-lagi kondisinya Bapak Ibu. Ketika putra-putri Bapak Ibu melihat jadwal, konsul, gitu nggak datang Bapak Ibu. Tapi anak-anak yang datang, ya itu tadi, mereka memiliki motivasi yang lebih kuat. Akhirnya, oh iya ya, saya harus begini, saya harus begini. Terjadi pertumbuhan. Jadi kondisinya seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini adalah tema-tema konsultasi kami. Dan ini sudah kami jelaskan juga di awal dulu, waktu pertemuan kita pertama ya Bapak Ibu ya. Di situ yang pertama ada kekuatan impian. Coba dulu kan Bapak Ibu kami beri PR ya. Masih ingat PR-nya? Ayo, jangan lupa juga ya.
Novel PR poster kan? memastikan betul apa putra-putrinya itu sudah membuat poster impian di kamarnya, ditempel. Oh, alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah ya Bapak Ibu. Kenapa demikian? Karena terkadang anak-anak itu tidak mau bergerak, tujuan dia nggak jelas, dia nggak tahu mau kemana. Jadi ya udah bergeraknya itu random. Temannya ngajak ke sini ikut ke sini. Kalau temannya ngajak tambahan dia ikut. Temannya ngajak bolos juga ikut. Nah, itu kalau tujuannya kurang jelas Bapak Ibu. Jadi nanti di sini kan kemarin kita sudah melakukan psikotest ya Bapak Ibu ya. Hasilnya sudah ada, mudah-mudahan bisa mempertegas tujuan dari putra-putri Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ini tadi Bapak Ibu, harapannya mereka itu sudah nggak bingung. Banyak anak yang dia tidak mengalami pertumbuhan karena bingung. Aku mau kemana ya? FK, apa perawat, apa gizi, apa farmasi, itu masih bingung Bapak Ibu. Kalau sudah ada yang diputuskan, sudah lupakan. Kita nggak berfokus ke tujuannya lagi, tapi kita berfokus ke bagaimana mengumpulkan kemampuan agar tujuannya tercapai. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, ini skill of learning. Jadi kita ajarkan cara belajar itu gini loh, Rek. Bahkan Intan mengajarkan cara belajar, Bapak Ibu. Harus mencatat, diperiksa nggak Mbak? Kami periksa. Banyak anak-anak yang, Mbak, catatan-catatannya hilang. Itu terjadi Bapak Ibu. Masa saya harus ngulangi, Mbak? Nah, ya gimana ya Bapak Ibu? Itu kan istilahnya senapan mereka untuk perang nanti. Itu apa ya, alat untuk mengkaji ulang. Jadi kalau mereka tidak punya catatan ya repot juga seperti itu. Karena kan sudah dipastikan manusia itu tidak bisa mengingat sesuatu dalam jangka waktu yang terlalu lama. Nah, itu pentingnya mencatat ya Bapak Ibu. Jadi di sini pun kami sudah mengajarkan ke adik-adik cara belajar yang benar itu gimana sih. Tapi ya namanya adik-adik gitu ya Bapak Ibu ya. Usianya masih labil. Nah, enggak apa-apa. Kemudian ini tema kepercayaan diri juga sudah kami sampaikan ketika kegiatan Intan Ceria. Mungkin putra-putri Bapak Ibu cerita ya. Nah, kemudian di situ ada membangun kebiasaan efektif. Bagaimana mereka bisa mengatur waktu seperti itu. Yang sudah tersampaikan sampai di 4 ini Bapak Ibu. Loh, yang 2 ini Mbak. Yang 2 ini nanti ada yang diambil untuk menjadi tema di pekan motivasi. Itu di tahun depan Bapak Ibu ya. Kemudian juga untuk menjaga motivasi mereka, kita kan harus memberikannya secara kontinu. Artinya nggak semua materi langsung berat, ini kamu harus bisa. Nggak seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah tema-tema konsultasi yang kita berikan ke adik-adik. Dengan harapan apa? Kalau karakter belajar dia sudah bagus, mudah-mudahan hasilnya juga bisa mengikuti. Itu harapan kami Bapak Ibu. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi pertemuan ini nanti kan dirancang 2 kali. Ada pertemuan di sini dan ada pertemuan dengan wali kelas. Silakan Bapak Ibu nanti ngobrol, curhat dari hati ke hati. Kira-kira seperti apa mulai dari nilai kuis mereka, nilai tryout mereka, kehadiran mereka, terus kekurangannya apa, seperti itu. Nah, nanti dicari solusi bersama, kira-kira untuk mengupgrade itu tadi harus seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, tryout. Kita di sini coba membangun persamaan persepsi ya Bapak Ibu ya. Jadi pertama gini Bapak Ibu, tryout di Inten itu adalah sarana evaluasi. Jadi ini adalah sarana evaluasi, bukan sebagai alat untuk menseleksi dia lulus atau enggak. Jadi kita nggak langsung menghakimi, oh nilaimu sekian kamu nggak lulus. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Tapi kami mengevaluasi apakah dari tryout belajar dia bulan ke bulan itu mengalami peningkatan. Nah, itu yang ingin kami lakukan. Jadi ini berupa sekuen kalau kami menyebutnya Bapak Ibu. Sekuen gimana Mbak? Nah,
Jadi kita rancang memang ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama saya contohkan, tryout ke-1 itu dulu 25 Agustus. Mereka mengerjakan di Inten secara offline. Kami awasi, memastikan nggak boleh contekan, nggak boleh lihat catatan, kayak gitu Bapak Ibu. Jadi harus benar-benar seperti anak lagi ujian. Nah, harapannya apa Mbak? Harapannya adalah mereka bisa memiliki daya tahan dan daya juang. Duduk selama 3 jam 15 menit ngerjain soal, kalau nggak punya daya tahan, daya juang Bapak Ibu, mungkin seperti yang dilihat di YouTube itu ya, sedang ujian ada yang sambil tiduran. Nah, ada yang seperti itu Bapak Ibu. Dan itu dari tahun ke tahun selalu terjadi. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, tadi mereka tryout di Inten dulu. Setelah itu, kami berikan waktu. Nah, waktunya berapa lama Mbak? 1 minggu. Dikerjakan ulang soal yang sama. Jadi misalkan Bapak Ibu, misalkan ini penalaran umum. Ketika saya tryout, saya cuma benar 5. Nah, kemudian saya kerjakan lagi soal yang sama. Boleh lihat catatan, boleh lihat buku, tapi nggak boleh tanya siapapun Bapak Ibu. Dan ini waktunya 1 minggu. Yang terjadi Bapak Ibu, sore dikumpulkan. Nah, sore juga mereka kumpul di kelas. Nah, itu dari TO ke-1 kita panggilin yang jawabannya sama. Ada sekitar ya 30-an anak. TO berikutnya kami panggilin lagi yang jawabannya sama, berkurang Bapak Ibu. Dan alhamdulillah kalau semakin ke sini masih ada tapi 1-2 anak yang seperti itu. Tapi itu tidak terjadi pembiaran. Artinya ketika kami tahu hal itu terjadi, itu kita panggil anak-anaknya. Jadi kita ya berusaha memberikan pengertian seperti itu. Itu untuk tryout at home Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu dilakukan progres. Inilah yang menjadi alasan anak-anak. Tugas sekolahku itu loh sudah banyak. Progres itu soal tryout tadi Bapak Ibu. Jadi itu ditempel di buku pembukuan, dibuat pembahasannya. Untuk apa? Supaya kami yakin dia bisa menemukan jawaban bukan caci itu. Tapi itu benar-benar mereka ngerti Bapak Ibu. Nah kalau nggak ngerti Mbak, ya nggak akan kita marahin juga. Kalau nggak ngerti kita ajarin. Dek ini kayak gini loh. Supaya apa? Supaya tryout berikutnya, kalau soal yang sama keluar, mereka tidak kesulitan. Itulah progres. Tapi terkadang anak-anak ceritanya ke orang tua itu bikin orang tua juga overthinking gitu ya, kayak lebay gitu. Mbak, gimana sih anakku tugas sekolahnya sudah banyak, dikasih tugas kayak gini. Itu soal yang sama Bapak Ibu. Itu soal tryout yang sudah dikerjakan di Inten, yang sudah dikerjakan juga di rumah 1 minggu, dan kita minta membuat pembahasannya. Itu aja. Supaya kami tahu dia dapat jawabannya dari mana. Jadi ini kita sepakat ya Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu ini berat atau enggak sih? Tidak kan? Nah tidak. Tapi menurut anak-anak ini berat Bapak Ibu. Iya, ini menurut anak-anak berat ini Bapak Ibu. Ya, kita bisa membayangkan ya. Artinya gini. Kalau yang seperti ini sudah diimajinasikan berat menurut mereka, nanti kuliah. Nah, kuliah itu kita bisa tahu ya Bapak Ibu ini beban tugasnya seperti apa. Apalagi kalau kedokteran. Nah, itu banyak murid-murid yang cerita, Mbak, untung saya dulu Inten, Mbak, saya ngerjain tugas kuliah, sudah biasa ngerjain progres dulu, jadi terlatih kayak gitu. Nggak kesulitan. Nah, jadi ini tujuannya itu Bapak Ibu, membentuk tadi karakter mereka supaya benar. Benar apa Mbak? Benar dalam memanajemen waktu. Mereka bisa jujur ketika ngerjakan itu nggak saling tanya. Nah itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi kita bentuk dulu mental dan karakter mereka secara benar. Jikalau nanti mereka lulus PTN, ya itu hanya dampaknya aja. Efek dari belajar yang sudah benar tadi Pak.
Makanya ini jujur Bapak Ibu, ini saya tidak ingin menularkan kekhawatiran saya sebenarnya ya. Kalau saya amati fenomenanya, saya lebih khawatir tahun ini. Tahun kemarin itu kelulusan kami 92% Bapak Ibu. Dan mempertahankan itu lebih sulit ya. FK kami kemarin lebih dari 70 anak. Cabang ini saja nih. Segitu Bapak. Nah, ini jujur kami benar-benar kayak daging wali kelas itu bolak-balik panggilin anaknya dikonsultasi. Khawatir Bapak Ibu. Karena memang kami melihat agak terjadi perbedaan pola antara siswa tahun ini dengan tahun kemarin. Memang membandingkan itu nggak bagus ya Bapak Ibu ya, tapi kan kita bisa membaca. Artinya kalau perlakuannya seperti ini, nanti hasilnya bagaimana itu kan kedetek Bapak Ibu. Nah, jadi tadi saya sampaikan, saya tidak ingin menularkan kekhawatiran. Kita masih punya waktu Bapak Ibu. Kita masih punya Desember, Januari, Februari, Maret. Masih ada 4 bulan. Jadi saya sangat-sangat berharap 4 bulan ini terjadi mukjizat. Mudah-mudahan nanti per Januari, bahkan kalau perlu per Desember, Bapak Ibu. Per Desember kalau bisa, kami sudah tidak sibuk dengan karakter mereka. Mereka sudah memiliki kesadaran. Oh iya, aku mau PTN. Masa aku di kelas aja matiin HP harus diingatkan? Nah, kadang ada alasannya, mama telepon, Kak, mama telepon, Kak. Ya Allah. Jadi itu Bapak Ibu, kondisi yang terjadi dalam 6 bulan ini. Nah, kemudian trade-off yang awal-awal ini Bapak Ibu memang masih belum pola UTBK. Kenapa? Tadi kami masih melatih daya tahan, daya juang, dan kejujuran mereka ketika tryout G-Impact. Kuat nggak mereka duduk dalam periode ini? Kalau awal-awal tryoutnya belum 3 jam 15 menit, Bapak Ibu. Cuma 2 jam setengah. 2 jam. Cuma 2 jam. Kemarin mereka merasakan 3 jam 15 menit. Waduh, itu sambatnya sudah guru-guru sampai, aduh Kak. 3 jam 15 menit. Kalau sebelumnya cuma 2 jam tryoutnya. Sekarang kita sudah pola UTBK. Nah, ini tryoutnya 3 jam 15. Offline terakhir itu yang kemarin itu. Next. Nah, lanjut Pak. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Jadi yang kami harapkan adalah kejujuran. Kita tryout itu tidak menuntut hasilnya kok Bapak Ibu. Dan sayangnya Bapak Ibu, ini banyak pengaduan anak-anak. Mbak, aku naiknya cuma sekian persen, mamaku marah. Padahal untuk bisa naik sekian persen, mungkin dia harus pelean dari malam sampai pagi Bapak Ibu. Jadi di sini yang kami minta adalah sabar, Bapak Ibu. Sabar. Artinya ini proses, nggak bisa kita itu instan kayak Indomie gitu ya. Apalagi tahu bulat, Bapak Ibu ya. Nah, itu keadaan sekali, nggak bisa Bapak Ibu. Ini proses, Bapak Ibu ya. Jadi ya mohon bersabar. Namanya perubahan itu meskipun 1%, ini yang kami sampaikan ke adik-adik, nggak apa-apa kamu berubahnya cuma 1%. Asal itu konsisten dari waktu ke waktu. Nah, itu kita pelajari dari buku Atomic Habits, Bapak Ibu. Jadi di situ juga dalam pelatihan alumni, nah itu kita sampaikan. Nggak harus kamu langsung misalnya dari 50% pengennya 80%. Tidak harus seperti itu, Bapak Ibu. Mereka naik sedikit-sedikit asal konsisten, itu lebih baik daripada tidak terjadi peningkatan. Bahkan yang tidak terjadi peningkatan pun itu jangan dimarahi Bapak Ibu. Bukan jadi belum tentu dia nggak belajar. Karena level soalnya yang dari ke waktu itu kita naikin. Dengan harapan apa? Ketika UTBK, meskipun soalnya lebih mudah, mereka udah nggak shock. Atau lebih susah, mereka pun nggak shock. Karena tryoutnya sudah terlatih, semakin sulit seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, nah PO offline-nya sudah selesai, tugas kami mengawasi sudah selesai. Per Desember sampai TO 8, nanti kami tryout-nya online.
Mbak, di mana Mbak di Inten? Jelas tidak, Bapak Ibu. 3,5 jam kalau online di sini. Pertama, servernya rebutan, nggak ada sinyal. Kedua, colokannya mau dicolokkan kemana laptopnya. Jadi itu memang kita lakukan di rumah. Loh Mbak, mereka nanti bisa dong misalnya sambil browsing atau buka-buka catatan. Bisa, memang bisa. Itulah yang akan kami sampaikan ke pengarahan adik-adik di tanggal 6 dan 7. Silakan kalau mau seperti itu. Artinya hanya menunda masalah saja. Nanti ketika UTBK kamu nggak berkesempatan buka buku, tanya siapapun, kamu nggak akan bisa. Nah, jadi di sini kami tadi Bapak Ibu menekankan nilai kejujuran. Bahkan kalau perlu dia tryout, kuncinya ditaruh di depannya gini, dia nggak mau lihat. Tujuanku bukan itu. Tujuanku adalah aku ngerti, pas UTBK aku bisa. Nah, itu yang ingin kami tanamkan ke adik-adik Bapak Ibu. Jadi mohon nanti bantuannya, mohon kerjasamanya. Kan tryout itu 1 bulan 1 kali untuk tryout yang intent tadi Bapak Ibu. Nah, mohon Bapak Ibu berkenanlah dalam 1 hari itu meluangkan waktu, memastikan dia mengikuti dengan baik, mengerjakan dengan baik, kayak gitu. Mbak, saya dibayar nggak Mbak? Kurinten kan dibayar, waduh ya repot ya Bapak Ibu ya. Nanti kalau Bapak Ibu minta bayaran ke saya gimana ini? Jadi tujuannya baik Bapak Ibu, supaya putra-putri Bapak Ibu di situ merasa mendapat dukungan. Karena memang sejauh ini yang saya perhatikan, anak-anak yang memperoleh perhatian secara maksimal dari orang tuanya, cenderung dia perilaku sikapnya itu berubah lebih baik. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu nanti dengan ya perhatian Bapak Ibu, kasih sayang Bapak Ibu, mereka bisa merasakan, oh iya, orang tua saya sudah sedemikian rupa mengupayakan, masa saya mau leha-leha. Nah, itu akan muncul rasa sungkan, Bapak Ibu. Seperti itu. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, inilah target kami. Jadi kenapa kok ada tryout, Mbak, ada tryout Edmund, Mbak, ada progres. Target kami itu kalau tryout, kita ingin mereka jujur ketika mengerjakan. Mereka disiplin. Alhamdulillah kalau kehadiran dari awal berdiri cabang Jalan Bogor Bapak Ibu untuk tryout anak-anak tahu diri. Artinya mungkin saya kerewet sekali ya. Kalau terlambat saya langsung wah ngegas saya Bapak Ibu. Jadi nggak ada yang berani terlambat. Kalau terlambat mereka tidak. Tapi itu tadi kadang Kak, kartu progres saya ketinggalan. Nah, itu ada. Ada yang masih tanda tangannya belum lengkap, progresnya nggak selesai, itu ada. Nah, jadi kita menanamkan kedisiplinan, kemudian kreativitas dalam menjawab. Mbak, aku bisa tryout, tapi itu ada yang nebak. Gak apa-apa, ketika UTBK pun bisa jadi kita nemu soal yang memang tentu nggak bisa kan Bapak Ibu. Ya ditebak saja. Toh sistemnya nggak sistem minus seperti zaman kita dulu ya Bapak Ibu. Kalau dulu kan salah minus 1 gitu ya. Nah, kalau sekarang kan tidak. Yang penting jawab saja udah berani. Tapi jangan overlap juga. Kadang anak-anak soalnya 170 itu yang dibuletin sampai 190. Ini dapat soal dari mana gitu kan. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian untuk tryout at home tadi dikerjakan di rumah secara mandiri. Kami ingin mereka bisa memilih waktu. Kapan sih harus saya kerjakan untuknya? Kapan fisikanya? Nggak harus dalam 1 hari itu semua dikerjakan sampai selesai. Tidak, Bapak Ibu. Kami ingin mereka bisa memanajemen waktu. Nah, kemudian kalau progres, nah tadi Bapak Ibu, terkadang anak-anak itu ada yang dia malu kalau dia nggak bisa. Akhirnya dia kopas jawaban teman, ya udah asal store saja. Jadi di situ akhirnya guru itu kayak berpikir, oh ya pembahasannya udah bener. Mikirnya udah bisa ini anak. Nah, tidak terjadilah perkembangan. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini kalau kasus-kasus di Jakarta ya. Jadi di situ ada yang masih terlambat, kemudian nggak ikut instruksi. Kalau di sini ada Bapak Ibu. Sudah jelas kami tuliskan, tryout itu pakai sepatu, pakai kemeja, posisikan seperti kamu beneran lagi UTBK. Ada yang pakai sandal jepit, ada Bapak Ibu.
Pakai kaos oblong ada. Bukannya kenapa Bapak Ibu? Ini kan kita membentuk habit. Artinya kami membiasakan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini kalau dilakukan secara kontinu, ketika real UTBK mereka nggak kagok. Oh iya, aku biasanya juga pakainya rapi kayak gini. Jadi nanti meskipun tryout-nya online di rumah Bapak Ibu, tolong jangan boleh kalau anak-anak cuma pakai baby doll kayak gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi tolong benar-benar diposisikan mereka beneran lagi ujian. Jadi benar-benar kartu progres ditaruh di sampingnya. Nah, terus pakaiannya rapi, benar-benar ya seperti orang lagi ujian Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita membiasakan habit mereka tadi. Nah, ini Bapak Ibu, kalau tahun kemarin kebetulan nyonyanya Pak Biwan yang menemukan. Jadi tanda tangannya Bu Ceti itu dipalsukan oleh Sisi. Itu tahun kemarin. Tahun ini hanya terindikasi, tapi kami belum menemukan. Karena anak-anak bilang gini, siapa ya waktu itu ada guru Bu Novi kalau nggak salah bilang gini. Katanya ada siswa ngomong gini, Kak, tanda tangan guru Intek gampang ya dipalsu. Waduh, ini berat ya Bapak Ibu ya. Ya, berat. Itulah tugas kita Bapak Ibu. Kita memang harus terus mengingatkan dari waktu ke waktu. Sampai kapan Mbak? Ya, kalau siapa ya dulu pernah Brunen bilang, peran orang tua itu mengingatkan anaknya. Sampai salah satu meninggal lebih dulu. Jadi itu PR Bapak Ibu. Mengingatkan terus. Berat ya? Berat Bapak Ibu. Oke, nah next. Nah, jadi ini tadi Bapak Ibu, oke, kita mulai tryout Desember tanggal 15. Nah, tanggal 15 Desember mereka sudah online. Tryoutnya sudah pola UTBK 155 soal dalam waktu 195 menit. 3 jam 15 menit. Jadi inilah yang kita latih selama tryout online Bapak Ibu. Jadi tadi PR-nya Bapak Ibu apa? Ya, membantu, memastikan ya, mengawasi mereka mengerjakan dengan baik di rumah. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, jadi tadi Bapak Ibu, untuk tryout online ini memang akan sangat mudah atau sangat berpotensi anak-anak berlaku tidak jujur. Kenapa? Karena tadi itu di rumah, mereka pakai aplikasi. Bisa aja mereka buka web tryout Intek, mereka buka juga Mbak Google. Kan katanya tanya apapun di Mbak Google bisa ya. Nah, jadi ya itu tadi Bapak Ibu, kita minta kerjasamanya supaya mereka memperlakukan tryout online tadi seperti mereka sedang ujian. Jadi Bapak Ibu ya pura-pura jadi pengawas. Kalau misalkan apa mereka nggak jujur, dimarahin aja nggak apa-apa Bapak Ibu. Karena kami berasumsi 6 bulan sudah kita biasakan, harapannya harusnya ketika dibiarkan dilepas di rumah mereka jujur dong. Harusnya seperti itu Bapak Ibu. Nah itu harapan kami. Next. Maaf, Bu, yang di Zoom ke-mute sepertinya tidak terdengar. Oh tidak Ibu, ini yang lain bisa mendengar Bapak Ibu? Bisa. Oh Bisa, gitu. bisa. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi nggih. Jadi ketika tryout, meskipun di kamar, pastikan mereka tidak dalam kondisi rebahan di kasur gitu ya Bapak. Dan jangan salah-salah, tidak seperti itu. Dan nanti gini juga, kan kalau kemarin tryout offline, TO-nya itu materinya TPS plus TKA. Memang ada anak-anak yang dia kesulitan di TKA, sehingga nilainya nggak bisa melejit. Nah, ketika tryout-nya online, mereka itu TPS aja. Artinya cuma nalar kok, cuma logika gitu kan, cuma literasi. Nah, nilainya jadi sangat melejit. Jangan juga Bapak Ibu langsung bilang, kamu pasti nggak jujur. Enggak Bapak Ibu ya. Bisa jadi karena kondisinya begitu tadi. Makanya di sini kami memohon Bapak Ibu berkenan meluangkan ya 1 hari itu saja Bapak Ibu pas anak-anak tryout, memastikan
ngerjainnya jujur apa enggak sih, gitu aja. Supaya kalau memang nilainya naik, itu benar-benar murni dari mereka bisa. Dan jikalaupun mereka nilainya turun, bukan berarti mereka nggak bisa ya Bapak Ibu ya. Mungkin tidak terbiasa. Kenapa? Biasanya mereka ngerjainnya pakai paper. Enak kan Bapak Ibu? Langsung coret-coret gitu kan. Nah, langsung coret-coret gitu. Kalau di komputer mereka baca teks itu kayak nandain, kadang kegeser lagi. Nandain, kegeser lagi. Nah, bisa jadi nilainya jadi turun. Jadi di sini kita cari bersama kendala putra-putri Bapak Ibu apa, sampaikan ke wali kelas. Nah, nanti kita cari solusinya bersama Bapak Ibu. Next. Nah, ini tadi mohon nanti Bapak Ibu berkenan meluangkan waktu selama 4 kali tryout online itu menjadi pengawas. Jadi memastikan putra-putrinya sudah join webnya minimal 10 menit, jadi tidak terlambat. Kemudian juga memastikan mereka mengerjakannya secara jujur. Seperti itu Bapak Ibu. Next. Nah, Mbak, kalau super intensif gimana? Kalau super intensif, tryout-nya itu kami ambil di hari Jumat. Jadi kalau tadi kan tryout-nya selalu hari Minggu. Nah, kalau super intensif karena masuknya setiap hari Bapak Ibu, Senin sampai Sabtu, hari Jumatnya kami pakai untuk tryout. Karena mereka belajarnya itu sudah dari pagi sampai sore. Jadi kalau Jumat KBM juga, terus minggunya tryout, nggak ada waktu untuk break. Jadi nggak ada jeda istirahat. Nah, makanya kalau super intensif, di situ sekali seminggu tryout-nya hari Jumat, lalu tryout at home nggak ada. Kan tryout-nya seminggu sekali. Nah, tapi progresnya itu nanti ada Bapak Ibu. Jadi progresnya gimana Mbak? Biasanya Jumat tryout, hari Sabtunya langsung progres bareng guru membahas soal-soal yang kesulitan. Seperti itu. Jadi intinya apa? Yang mereka kesulitan itu nggak numpuk dan akhirnya tidak terselesaikan. Nah, makanya tetap dilakukan progres. Next. Nah, ini yang sering menjadi perdebatan dengan orang tua, apalagi kalau orang tuanya dari akademik seperti itu ya, yang background-nya akademik biasanya gini, Mbak, kenapa sih kreativitas itu kok nggak pakai IRT kayak gitu? Kan nanti UTBK pakai IRT, Mbak. Oke. Kami jawab Bapak Ibu. Inten bisa nggak bikin IRT? Bisa, sangat bisa. Sampel kami banyak. Jumlah siswanya itu sekitar 17.000. Jadi kalau ditanya representasi, ya bisa aja gitu kan ya. Tapi, nah kita kembali ke esensinya tadi. Kita mencari mana yang manfaatnya lebih banyak Bapak Ibu. Coba kita lihat. Kalau kita pakai IRT, contohnya seperti ini. Nah, PU, skor dia 293. Kita tahu nggak dia benar berapa? Nggak tahu kan? Kita cuma tahu, oh skornya segitu. Terus nanti supaya jadi 350, gimana caranya? Tahu nggak kalau kita nggak tahu dia benar berapa? Nggak tahu juga. Lalu dari 295 ini apakah ke 350 misalkan? Jadi tryout sekarang 295, tryout berikutnya 350. Apakah sudah pasti meningkat? Belum tentu. Kok bisa Mbak? Belum tentu. Next, Pak. Nah, saya contohkan Bapak Ibu. Nah, PBM. Ini kita pakai apa? Nilai anak-anak yang coba kita IRT-kan ya Bapak Ibu. Misal PBM, dia benar 15. Benar 15, tapi poin dia 656. Sementara LBE sama-sama 20 nomor Bapak Ibu. Dia benar 15. Tapi skornya 489. Kok bisa Mbak? Iya, kalau IRT seperti itu Bapak Ibu. Kita lihat dari prosentase jawaban yang benar. Jawaban yang benar itu skornya bobotnya banyak atau enggak. Nah ini kan tidak bisa untuk alat kita memotivasi anak-anak. Kita nggak tahu, kita cuma tahu hasil akhir. Terus apalagi ngerinya setelah tahu hasil akhir kita menghakimi. Udah skornya sekian, nggak usah pilih FKUI. Nah, kan nggak bisa seperti itu. Makanya kalau di kami, next Pak, meskipun mungkin beberapa bimbel bilang konservatif, nggak pakai IRT, kami mempertahankan ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena alatnya jelas, tujuannya jelas. Saya contohkan,
PU. Nah, next. Misal, dia benarnya 13. Nah, PU benar 13. Kita tahu. Dek, pertama kita tanya, 13 yang benar kemarin kamu menebak atau beneran bisa? Oh, bisa Kak, itu aku. Oh, oke. Berarti 17 sisanya yang kamu nggak bisa, perbaiki ketika at home. Yang mentok nggak nemu jawaban di catatan, tanyakan ketika progres. Nah, jadi kita tahu 17 nomor yang dia nggak bisa, kita pun bisa tahu Bapak Ibu. Kenapa? Next, Pak. Ini Bapak Ibu. Kenapa kok kita online ya? Kalau yang alumni itu sudah dapat ini. Tapi yang reguler kelas 12 itu kan baru tryout online-nya Desember ini. Nah, nanti akan dapat seperti ini Bapak Ibu. Rincian status siswa. Apa sih Mbak rincian status siswa? Next. Nah, ini contohnya Bapak Ibu. Saya contohkan yang next Pak. Apa maksudnya yang ada yang gambar begini. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya contohkan misalkan siswa si A, mapel PK. Jawaban nomor 1 soalnya mudah. Kenapa mudah? Ada 76,98% siswa intan yang bisa jawab. Makanya itu kami kategorikan mudah. Tapi ternyata anak ini salah. Nah, kita tanya, Dek, yang ini kok salah? Kenapa? Nggak tahu rumusnya atau hitungnya kurang teliti? Jelas, Bapak Ibu. Misal nomor 2, oh mudah, loh kok salah lagi? Nah, lalu yang sukar, misalnya, Dek, ini yang bisa jawab cuma 25,28 loh, Dek, kamu bener. Ini kemarin kamu nebak atau bisa? Aku bisa, Kak, gitu. Oh, keren kamu. Ini yang susah udah bisa. Diperbaiki ya, yang mudah. Nah, ini alat untuk memotivasi Bapak Ibu. Jadi ketika mereka maju progres, itu jelas. Mau tanya yang mana? Oh, aku salah nomor 8. Aku salah nomor 4. Nah, kita tahu juga itu kategori soalnya apa. Karena kita yang ininya pakai tadi. Jadi kita IRT-nya pakai presentasinya di sini. Bukan di nilainya. Nilainya nggak penting Bapak Ibu. Yang penting kita tahu anaknya nggak bisa yang mana. Itu yang kita ajari. Nah, jadi nanti dapat seperti ini Bapak Ibu. Per mapel. Jadi ini dikirim wali kelas. Anaknya kalau mau progres, dia ngecek dulu. Nah, kita tanya, Dek, jawaban yang salah sudah di-cross-check sama kunci? Sudah Kak. Udah ada yang nemu? Udah Kak. Yang nggak bisa, terakhir yang mana? Tahu Bapak Ibu. Jadi itu lebih efektif. Lebih efisien waktu juga. Kita berfokus ke yang mereka kesulitan. Seperti itu. Nah, next. Nah, ini Bapak Ibu. Biasanya, Inten akan mengambil program intensif itu akhir Januari, Bapak Ibu. Sepertinya, pusat juga mulai cemas melihat, kan kita selalu menyetor data siswa ya, Bapak Ibu. Data siswa dari tahun ini, khususnya cabang ini Bapak Ibu, mayoritas siswanya itu grade D. Itu grade bawah gitu Bapak Ibu. Nggak masalah, itu potensi awal. Kan kita optimis nanti setelah kita olah gitu ya, harapannya kan dia bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi dengan hal itu Bapak Ibu, program intensif kita itu dimajukan. Majunya nggak nanggung-nanggung Bapak Ibu, bukan awal Januari, enggak. Desember. Kita majukan Desember. Kenapa? Kita pengen to restart. Harapannya adalah anak-anak bisa lebih siap. Makanya kita mulai lebih awal. Kalau biasanya soal intensif itu cuma 5 set kayak gitu. Sekarang kita buat sampai 9 set Bapak Ibu. Kenapa ya? Itu tadi kami agak khawatir memang. Ya mudah-mudahan ikhtiar kita bersama itu nanti hasilnya baik di Bapak Ibu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bahan pelajaran mereka seperti biasa itu dalam bentuk modul. Kapan Mbak dibagi? Insya Allah kalau di pekan-pekan ini sudah datang, kita bagi saat pengarahan. Tanggal 6 dan tanggal 7. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini instruksi manajemen dan sangat keras. Hanya yang sudah lunas administrasi yang boleh dapat modul. Kenapa demikian? Saya pernah dihujat orang tua Bapak Ibu.
Jadi Januari intinya ketika intensif anaknya kan tidak diizinkan untuk ikut program intensif, administrasinya nggak selesai. Kita tadi personal di WA cuma di-read, kita telepon nggak diangkat, kita ingatkan menyampaikan ke anaknya, Dek, biar bisa dapat modul, bisa ikut intensif ya Dek, nggak direspon juga. Tahu-tahu ketika nama anaknya nggak ada di pembagian kelas, orangnya marah-marah Bapak Ibu. Kalau kita undang putus, itu nggak pernah datang juga. Waduh, lah gimana ya komunikasinya lalu seperti itu. Nah, jadi di sini nanti mohon kerjasamanya Bapak Ibu. Ini kami bagikan perakiraan di tanggal 6 atau 7 Desember. Kenapa? Karena kita intensifnya di tanggal 9. Jadi nanti mohon kerjasamanya supaya administrasinya diselesaikan. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu, soal kuis masih sama, nanti bentuknya per lembar seperti ini. Jadi mohon Bapak Ibu, apalagi anaknya putra atau laki-laki. Kadang kuisnya selesai, soalnya di kolom kursi Bapak Ibu. Dari tinggal. Jadi nanti minta tolong ya buat mama-mamanya membelikan file folder. Jadi yang tapi bisa dimasukin file itu Bapak Ibu. Nah, supaya apa? Supaya terdokumentasi dengan baik. Jadi soalnya bisa kejadian kemana-mana. Itu soal kuis. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin tahu, Mbak, aku pengen tahu Mbak nilai kuis anak saya dari waktu ke waktu gimana, silakan itu kami tempel di depan. Jadi di depan itu adalah hasil kuis per minggu. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, oh ini udah naik, ini kemarin PU-nya cuma bener 5, sekarang bener 6. Oh bagus ini, Kak beliin apa ya anak saya? Jadi seperti itu Bapak Ibu. Kemudian, nah ini yang beda Bapak Ibu. Jadi nanti modul itu tadi harus sudah dicoba ya Bapak Ibu. Jadi kita nggak bilang harus benar semua, tidak. Anak-anak harus membaca dulu. Lalu tolong dibelikan pulpen 3 warna Bapak Ibu. Warnanya 3, biru, merah, hitam. Boleh pulpennya satu-satu dengan warna berbeda, atau kan ada yang udah satu pulpen warnanya 3 itu ya Bapak Ibu ya. Nah boleh yang itu. Kenapa Mbak? Nanti kalau bisa, anak-anak ketika mencoba soal tadi, kalau mereka yakin dengan jawabannya, jawabnya pakai warna hitam. Lalu kalau mereka ragu, ini benar nggak ya, atau aku rumusnya jangan-jangan salah, nah pakai warna biru. Tapi kalau gelap gulita mereka nggak ngerti sama sekali itu apa gitu nih Bapak Ibu, suruh menggunakan warna merah. Dari situ ketika di kelas nanti kami enak bahasnya. Kita prioritaskan, oke dia kemarin yang masih ragu dan yang masih kesulitan yang mana. Nah itu tujuannya Bapak Ibu. Mbak, Kak, digarap gimana? Kalau nggak dicoba dulu gimana? Mohon maaf, ini instruksi akademik ya Bapak Ibu, bukan saya ya. Jadi memang dari akademik harus dikeluarkan. Jadi dia harus mengerjakan di luar dulu. Jadi kenapa sih Mbak sampai kayak gitu? Ya bagaimana kita menyampaikan suatu informasi kalau dia nggak mau cari tahu dulu informasi itu tentang apa Bapak? Jadi kita pengennya anaknya nyoba aja. Nggak bisa loh, nggak apa-apa. Misalnya memang mentok nih, nggak bisa semua tandai merah, nggak apa-apa Bapak. Yang penting dia baca soalnya. Dia tahu, oh yang kayak gini aku nggak bisa. Kalau yang ini aku ngerti. Nah, itu tujuannya Bapak Ibu. Jadi nanti modulnya harus sudah dikerjakan. Jadi jangan sakit hati ya Bapak Ibu, kalau nanti dapat curhatan, Ma tadi loh aku hujan-hujan, datang nggak boleh masuk kelas. Anak-anak kadang kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kadang ceritanya tuh dibumbu-bumbui gitu loh Bapak Ibu. Jadi nanti itu alasannya, karena mereka belum mencoba. Nah, lalu Bapak Ibu, nanti ketika mereka pulang, jadi setelah mereka kuis selesai, akan kami bekali. Nah, ini namanya soal mandiri Bapak Ibu. Tujuannya dikerjakan secara mandiri untuk kaji ulang. Jadi di rumah untuk memastikan tadi yang diajarin di kelas ngerti apa enggak. Nah, mereka mengerjakan soal ini tadi. Seperti itu. Lalu Mbak, nanti gimana kalau mereka kesulitan atau ada yang nggak ngerti? Sama, boleh pakai seperti ini Bapak Ibu, ditandai. Nanti keesokan harinya, misal dia lesnya Senin, Rabu, Jumat. Nah,
Kebetulan di hari Senin mapel dia adalah PU sama PK. Berarti di hari Selasa kan dia kosong ya Bapak Ibu ya. Di hari Selasa dia akan datang ke sini untuk berdiskusi dengan teman-teman. Diskusi apa Mbak? Diskusi ini tadi. Tapi setelah dia mengumpulkan jawaban dia. Jadi jawabannya dia kan ditulis di LJK ya Bapak Ibu ya. Dikumpulkan dulu, baru nanti didiskusikanlah PU dan PK. Loh Mbak, berarti anak-anak setiap hari? Tidak Bapak Ibu. Kita untuk diskusi hanya ambil 3 mapel saja, yaitu PU, PK, dan PM ya? PM. Nah, cuma 3 ini Bapak Ibu. Jadi ini yang nanti untuk didiskusikan. Lomba LBI, LBE, atau PBM mereka nggak bisa gimana? Nanti bisa langsung bertanya ke pengajar. Jadi boleh langsung bertanya ke guru. Seperti itu. Kenapa? Supaya nggak ngeluh lagi. Aduh, males mau liburan kok malah masuk setiap hari. Tambah lagi nanti ya. Nah, jadi itu tadi Bapak Ibu yang didiskusikan cuma 3 ini. PU, PK, dan PM. Jadi kalau misalkan hari Rabu mereka nggak ada mapel ini, ya hari Kamisnya nggak usah ke sini. Tapi kalau hari Jumat ternyata dapat PM, berarti hari Sabtunya mereka ke sini. Seperti itu Bapak Ibu. Ini bisa ini pahami ya Bapak Ibu, deh. Tapi nggak usah khawatir, nanti pengarahan kami sampaikan ulang ke putra-putri Bapak Ibu. Jadi PR Bapak Ibu adalah memastikan apapun kondisinya, kalau hujan, kalau perlu diantar Bapak Ibu. Apapun kondisinya, tanggal 6 atau tanggal 7 anak-anak wajib datang. Kenapa? Kita nggak mungkin melakukan program dengan baik kalau anak-anaknya tidak tahu program ini mau apa sih, tujuannya apa. Makanya perlu yang namanya pengarahan. Seperti itu. Jadi nanti tanggal 6 dan tanggal 7, mohon Bapak Ibu berkenan mengawasi lagi. Jadi memastikan putra-putrinya wajib datang ke Intek untuk mengikuti pengarahan. Seperti itu. Nah, next. Jadi di sini ini tadi ya Bapak Ibu, yang pertama kita ingin anak-anak menyiapkan, caranya adalah modulnya sudah dikerjakan. Nah, ditandai seperti ini. Itu bentuk persiapannya. Jadi guru tinggal membahas yang mereka kesulitan yang mana, yang nggak ngerti yang mana. Kemudian memperhatikan, mohon nggak ditelepon waktu pembelajaran ya Bapak Ibu ya. Jadi alasannya nggak tahu itu pacarnya apa beneran mamanya gitu ya. Jadi mama kak gitu. Padahal sudah kita infokan di kelas HP-nya dimasukkan ke kotak. Tapi karena kotanya kan kadang kecil, kalau jumlah anaknya banyak, saya memang mengizinkan masuknya ke tas Bapak Ibu, biar nggak terlalu tumpuk-tumpuknya, takutnya kegores gitu. Nah, tapi ya itu tadi Bapak Ibu, kadang anak-anak diizinkan seperti itu, ya ada aja yang masih nanti ditinggal gurunya ke toilet, gitu wes bingung HP gitu kan. Nah, ya ini PR kita bersama gitu Bapak Ibu, nanti mohon bareng-bareng kita ingatkan. Oke, kemudian tanya. Nah, mohon anak-anak dihimbau jangan malu dek pas nggak bisa tanya aja. Kalau nggak ngerti tanya aja. Kamu pas UTBK kalau nggak bisa tanya siapa-siapa. Sekarang mumpung punya kesempatan tanya, kamu tanya aja. Nah, kayak gitu. Mengulangi itu tadi Bapak Ibu, memastikan adik-adik mengerjakan ini. Dan ini pun sama Bapak Ibu. Mbak lek gak digarap ya opo. Kalau nggak dikerjakan gimana? Tidak bisa ikut kelas juga Bapak Ibu. Karena ya itu tadi, kan kalau diajari dia ngerti wajar ya Bapak Ibu ya. Tapi pas belajar sendiri, kita ingin tahu anak itu ngerti apa enggak. Nah, makanya di situ yang paling penting proses kaji ulangnya. Kita ingin anak-anak mengulang. Itu tujuannya Bapak Ibu. Dan tadi kita pengennya anak-anak bisa manajemen waktu. Toh cuma 1 set, gitu kan Bapak Ibu? Hanya 1 set, seperti itu. Nah, next. Lanjut Pak. Nah, jadi ini tadi ya Bapak Ibu,
Mungkin yang sedikit saya tambahkan. Nah, ini penting Bapak Ibu. Bahkan kemarin ada siswa intensif yang mendaftar. Jadi dia siswa intensif itu siswa baru Bapak Ibu ya. Mendaftar, dia sudah rencana mau liburan ke luar pulau. Udah beli tiket Bapak Ibu. Saya bilang gini, Bu, mohon maaf, adiknya masuknya sudah tertinggal. Kalau ini sudah mau liburan lagi, artinya izin nanti mau masuk pas Januari aja kayak gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ketertinggalannya seberapa banyak. Mampu nggak buat ngejar? Akhirnya tiketnya dihanguskan. Jadi nggak jadi Bapak Ibu. Harusnya dikasih saya ya Bapak Ibu. Biar kan liburan gitu kan. Jadi Bapak Ibu, nanti kami ingin tadi nih mencuri start lebih awal. Kalau anak di luar inten mau main-main saat liburan, silakan. Malah enak kita Bapak Ibu. Artinya ya mereka nanti pas masuk otaknya kosong lagi nggak masalah, itu anak luar gitu ya. Yang penting anak kita jangan. Sehingga ketika liburan pun mohon maaf Bapak Ibu, kami menyebutnya pindah belajar. Jadi tidak libur tapi pindah belajar. Mereka belajarnya di rumah. Kami bekali nanti masing-masing pelajaran itu 2 set soal. Mbak, liburnya mulai kapan? Dari tanggal, jadi terakhir KBM itu kan 19 Bapak Ibu ya. Nanti dari tanggal 20 sampai tanggal 5 Januari. Jadi nanti masuk itu di tanggal 6 Januari. Jadi aktivitas mereka apa? Ya nggak apa-apa, jalan-jalan tipis-tipis, tapi malamnya ngerjain soal. Seperti itu Bapak Ibu, nggih. Toh nggak banyak, masing-masing cuma 2 set kok Bapak Ibu. Supaya apa? Jangan seperti di POM Bapak Ibu. Kita ngajarin mereka 6 bulan bisa, habis itu kena libur 2 minggu, nggak nyentuh buku sama sekali, masuk dari nol ya. Gurunya yang tewas nanti Bapak Ibu ya. Harus ngulang lagi ngajarin lagi gitu. Jadi minta tolong Bapak Ibu selama nanti pindah belajar di rumah, bebas boleh sambil jalan, tapi tadi Bapak Ibu memastikan tugas Nataru mereka, kami nyebutnya tugas Nataru Bapak Ibu karena liburan Natal tahun baru. Nah, itu tetap dikerjakan. Seperti itu. Jadi hanya ya PR-nya Bapak Ibu tadi ya. Saya ulang tadi, nanti setelah ini jenengan silakan konsultasi ke wali kelas, kekurangan mereka apa, supaya nanti dikasih solusi. Yang kedua PR-nya, jenengan nanti mengawasi selama tryout online, supaya mereka jujur. Yang ketiga, tadi memastikan di tanggal 6 dan 7 itu anak-anak hadir untuk pengarahan, kalau perlu diantar. Kemudian yang keempat, tadi memastikan selama liburan adik-adik tetap mengerjakan tugas Nataru. Itu cuma 4 ya Bapak Ibu. Nah, jangan minta gaji ya Bapak Ibu. Ini mudah-mudahan kalau kita lakukan bersama, ya harapannya Bapak Ibu ya, nanti hasil akhirnya ya mereka bisa dapat pilihan pertama. Amin. Ya. Next, Pak, masih ada kan? Oh ya, nah ini terakhir Bapak Ibu. Nanti untuk pertemuan orang tua yang ketiga, harapan kami adalah Bapak Ibu bisa hadir secara langsung seperti ini. Kenapa demikian? Ya pengalaman aja. Bisa sih dilakukan sambil online gitu ya. Tapi kadang kalau berantem nanti udah mamanya matiin Zoom-nya. Kak ketemu nanti ya. Udah wali kelasnya susah bagi waktunya gitu kan. Karena kan harus bergantian. Terus habis itu nanti masih ada ya berantem-berantemnya. Nah, itu yang repot Bapak Ibu. Jadi nanti saya tambahin PR jenengan satu lagi, memastikan putra-putri Bapak Ibu sudah punya gambaran 6 jurusan. Kenapa nambah? Kan misalnya cuma mau 1, mau FKUI. Iya, nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang 5 cuma sebagai pengaman. Jadi nanti ketika kita simulasi konsultasi jurusan, nah itu sudah nggak bingung mikir lagi. Aduh kemana ya? Jadi dari sekarang silakan putra-putri Bapak Ibu sebanyak-banyaknya menggali informasi. Oh kalau STDM ITB nanti kuliahnya yang dipelajari ini. Terus adanya di sini. Nah kayak gitu Bapak Ibu.
Jadi kira-kira menggali berdasarkan minat bakat mereka. Mbak, anakku kemarin nggak ikut psikotes. Nah, misal ada yang belum ikut psikotes, nanti kami fasilitasi susulannya tanggal 2 Februari. Jadi tanggal 2 Februari itu kita lakukan susulan psikotes ulang. Jadi mohon Bapak Ibu yang kemarin sudah nggak sempat ikut, tolong jangan di skip lagi. Karena nanti itu jadi salah satu alat wali kelas untuk memberikan rekomendasi jurusan. Seperti itu. Jadi fokus ketiganya kita undang nanti Bapak Ibu secara personal dengan wali kelas. Waktunya akan diinformasikan oleh wali kelas. Ingat deh PR-nya tadi deh Bapak Ibu deh. Oke, jadi kurang lebih itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kembalikan. Terima kasih banyak Bu Aisyah. Bapak Ibu boleh dong tepuk tangan buat Bu Aisyah. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Bapak Ibu saya buka tanya jawab tapi 3 aja nih. Nanti biar nggak lama-lama Bapak Ibu saya yakin ada acara habis ini biar nanti langsung bisa ketemu wali kelas. Monggo 3 pertanyaan. Kalau ada yang ditanyakan, kalau tidak ada berarti langsung ke wali kelas. Monggo Ibu. Pagi. Saya berangkat dari Adil. Terima kasih atas undangan ini. Jadi saya juga termasuk terbuka dengan pembelajaran anak. Yang pertama yang saya tanyakan, ketika anak tidak boleh membuka HP, ada manakala keadaan yang sangat urgent. Nah, itu adiknya sakit dari jemput, akhirnya tidak bisa. Nah, apakah saya boleh menghubungi siapa? Oh, begitu. Akan disampaikan. Yang kedua, anak ini saya lihat memang belajarnya ini kan ahli ya. Saya melihat seperti ini. Sekolahnya kalah ini. Ya, betul. Dan itu apresiasi tertinggi buat saya. Mohon bimbingan untuk anak-anak kami bisa mencapai impian yang ditempel di kampus. Itu saja. Terima kasih Bu. Oke. Ya, jadi kalau semisalkan ada hal urgent, kan biasanya jenengan di WA nomor kantor nggih. Misalnya mengabari nggak masuk kayak gitu ya. Nah, monggo jenengan bisa langsung telepon ke nomor kantor. Jadi nanti sekretaris akan ke kelasnya menginformasikan seperti itu. Nah, kemudian lalu tadi disampaikan terima kasih kalau adik-adik dalam artian ya tanda kutip sangat memprioritaskan intens seperti itu. Tapi justru itu ketakutan saya Bapak Ibu. Karena masalah hasil itu cuma milik Tuhan. Jadi mohon meskipun ya kita pahit-pahitan saja nih Bapak Ibu. Kita usahanya sudah luar biasa seperti apapun, ketika terjadi perubahan kecil, artinya perubahan dalam sikap dia lebih jujur, lebih disiplin, itu kan perubahan ya Bapak Ibu. Hasil itu nomor sekian. Jadi jangan Bapak Ibu karena nilai tryout-nya jelek atau naiknya sedikit, nanti takutnya anaknya foto. Jadi anaknya udah semangat, terus dibilang, kok cuma naik sekian persen sih nak? Kamu nggak belajar tak? Nah akhirnya ya udah dia beneran nggak mau belajar seperti itu. Jadi nanti masalah hasil Bapak Ibu sekali lagi itu milik Tuhan, dan yang pasti setahu saya doa orang tua itu kuat. Jadi kalau Bapak Ibu ingin putra putrinya lolos di pilihan pertama, di monggo mari bareng-bareng kita doakan seperti itu. Ya, terima kasih Bu seperti itu. Sampun Ibu. Terima kasih. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Manila. Kasusnya itu saat ini nggak tahu mungkin juga dialami tidak membayangkan atau tapi kami itu karena darahnya 25 rendah banget. Dia sering pusing akhirnya. Kami berharap memang dengan hotel ini akan lebih baik. Tetapi dengan kendala-kendala itu kami banggakan mereka kami itu tidak masuk.
akhirnya ya karena kondisinya dia memang pusing. Nah ini mungkin dialami oleh orang tua yang lain. Kalau tidak masuk dan sebagainya, bagaimana nanti solusinya? Atau mungkin ada apa ya, kira semacam saya juga nggak tahu bagaimana caranya. Satu, yang kedua, kita ini sebetulnya sudah apa ya, sudah bagus banget memanage bagaimana ya cara pengelolaan PBN. Kami paham karena memang semua dalam kehidupan ini ada diskusinya, ada komunikasi yang efektif dan sebagainya. Ya memang tadi kami jalan. Dalam kehidupan itu kalau untuk pembelajaran keluarga berbeda, untuk keluarga keluarga berbeda, untuk masyarakat keluarga berbeda. Dan ini sudah untuk khusus PBN diajarkan di Intan ini. Kami yang masih apa itu menyadari ya, kalau kami itu orang tua yang praktek, satu praktek, dan kedua kalau saya kan malu ya, saya masih di masyarakat. Sehingga apa ya, kami ini kadang-kadang itu kan ada informasi dari kan itu orang tua masih anakmu sekolah tinggi, tapi anakmu di dalam pembelajaran dia ternyata ngantukan atau tidak masuk dan keluar-keluar yang disampaikan tadi, ini kami paham. Nah itulah mungkin kasus-kasus yang mungkin ditanyakan oleh polisi itu juga seperti saya, bahwa anaknya ternyata bisa memberi laporan kepada perempuan. Ya secara spesifik juga di saya tadi. Kalau ditanya itu ya nyantai-nyantai aja, kayaknya berjalan baik-baik. Tapi apakah demikian juga halnya kita ada di sini ya, itu yang kita tidak tahu. Itu dua hal yang mungkin bisa kami lakukan. Mudah-mudahan ada orang tua yang di sini atau yang di luar tidak seperti kondisi saya, mungkin sangat lebih baik dari Tuhan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, memang kalau terkait kesehatan dari waktu ke waktu itu pasti ada lah beberapa anak dengan kondisi khusus. Bahkan ada kami 2 tahun kemarin kalau nggak salah itu jantung. Jadi jantung dia itu sudah apa namanya? Iya, pasca operasi kayak gitu. Jadi anaknya memang nggak bisa berkegiatan ya. Makanya di awal pertemuan kita, Bapak Ibu kan kita minta mengisi angket tentang kondisi fisik anak-anak. Nah, itu tadi Bapak Ibu, supaya kami tahu dan kita memberikan perlakuan yang khusus. Dan di samping itu Bapak Ibu, kemarin pun karena kita juga memperhatikan kesehatan adik-adik nih. Kemarin sebelum musim hujannya lebih intens, itu kan kita bagi vitamin. Ya. Tapi saya tanya ke adik-adik, diminum nggak? Kalau udah sakit baru mereka minum. Nah, jadi tolong diingatkan Bapak Ibu. Sebenarnya kita kasih vitamin kemarin. Jadi alhamdulillah kalau yang saya tanya dia rajin minum kok sepertinya lebih fit lah, seperti itu. Nanti kalau untuk kekurangan adik Nafila, Pak, kalau nggak salah, nah itu bisa langsung monggo dengan Pak Johan. Kira-kira nanti solusinya seperti apa? Seperti ini. Oke. Mungkin satu lagi pertanyaan, saya beri kesempatan yang di Zoom ya, Ibu. Ya, ada satu. Monggo, ini ada yang raise hand. Orang tua dari Abimanyu. Baik, apakah suara saya kedengaran, Pak? Ya, terdengar, Ibu. Terima kasih kesempatannya. Saya orang tua dari Abimanyu, kelas Jasmine Joy. Ini mau tanya, menurut saya kan programnya sangat intens memang ya, sesuai dengan namanya. Dan ini sudah mendekati yang program yang intensif dan super intensif. Saya boleh diberi gambaran nanti ketika pas bulan Ramadan itu kira-kira ada penyesuaian nggak ya? Karena kan mungkin pasti ada aktivitas mungkin berbuka puasa bagi yang Muslim dan mungkin tarawih kayak gitu. Nanti seperti apa gambarannya? Terus kemudian tadi yang vitamin, ya kebetulan
Abim sempat tanya, Mah, iya vitaminku habis kalau mau beli di mana ya? Gitu sih. Baik, itu aja mungkin Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Aisyah kesempatannya. Terima kasih, Bu. Baik, Ya, monggo, Mbak Isa. ya, terima kasih Bu. Jadi nanti untuk masa bulan Ramadan Bapak Ibu, itu kalau berdasar pengalaman jam pembelajaran pasti durasinya tidak dibuat full. Jadi kalau biasanya 90 menit, itu kita cuma ambil 75 menit, seperti itu. Tapi kita cek dulu nanti di kalender akademi, apakah kan ada libur lebaran, libur awal puasa, seperti itu, nggih. Apakah di tanggal-tanggal tersebut adik-adik masih ada aktivitas di sekolah, ataukah itu sudah masuk di program super intensif? Kalau itu sudah masuk di program super intensif, tidak masalah. Karena tahun kemarin sudah begitu Bapak Ibu. Tapi kalau belum, nanti berarti kan kita harus menyesuaikan dengan sekolah. Dan pastinya sekolah pun jamnya kan juga nggak normal ya Bapak Ibu, pasti dikurangi. Seperti itu. Jadi kita akan mendata kepulangan adik-adik sekolah itu jam berapa, nanti kami sesuaikan. Seperti itu. Jadi nanti kita atur Ibu. Kemudian kalau untuk beli vitamin, ya nanti bisa Bu, nggih. Ya. Oke. Sudah, Pak Jas. Ya. Baik, demikian Ibu untuk respon jawabannya. Baik Bapak Ibu yang di ruangan dan juga di Zoom, mohon maaf ini kami selesaikan yang di pengarahan umum ya, nanti langsung ketemu sama wali kelas, gitu ya, biar bisa dipercepat. Baik, monggo Bapak Ibu guru, ini nanti langsung menyesuaikan deh, Bapak Ibu guru. Hai, oke. Oh ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, ya, untuk Bapak Ibu yang di Zoom nanti bisa langsung atur jadwal dengan wali kelas, gitu ya, secara personal. Nanti bisa online atau kebetulan bisa hadir ke Malang, monggo silahkan nanti melalui wali kelas ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadirannya yang di Zoom. Mohon maaf kalau ada kurangnya. Saya akhiri. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh.